Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Bakti Asih, Bapak, Ibu, pendidik dan tenaga kependidikan, anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, beserta para orang tua wali siswa dan seluruh keluarga besar SMP Islam Bakti Asih. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, dikisahkan pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam, ada seorang ibu yang mendatangi beliau. Ibu itu berkata, "Wahai Nabi Musa, wahai Kalimullah," karena Nabi Musa itu adalah salah satu nabi yang diberi mukjizat, bisa langsung berbicara kepada Allah. Kemudian si ibu itu meminta kepada Nabi Musa, karena sudah lama tidak mempunyai anak, bahkan sudah tua renta dan menopause, tapi tetap dia mempunyai sebuah keinginan ingin mempunyai seorang anak. Kemudian dia memohon kepada Nabi Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah supaya ia diberi keturunan. Kemudian Nabi Musa melaksanakan permintaan si ibu tersebut. "Ya Allah, ini ada seorang ibu yang datang kepadaku dan memohon agar dikaruniai seorang anak." Tak lama kemudian Allah langsung memberikan jawaban kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, si ibu tersebut sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan dapat memiliki anak." Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kembali kepada si ibu tersebut, "Wahai ibu, Allah sudah menjawab doaku bahwa engkau ditakdirkan untuk tidak memiliki anak." Dengan penuh rasa kecewa, ibu itu kemudian kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia terus melantunkan doa-doa dengan tulus dan penuh keyakinan. "Ya Rahman, Ya Rahman." Terus dia berdoa, memohon kasih sayang Allah untuk mengabulkan keinginannya. Setiap malam, setiap hari, "Ya Rahman, Ya Rahman." Kemudian keesokan harinya, dia tidak berputus asa, langsung menemui kembali Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Nabiullah, mohonkanlah hamba sekali lagi kepada Allah agar dikaruniakan seorang anak." Kata Nabi Musa, "Wahai ibu, kan kemarin sudah saya mohonkan dan Allah sudah memberikan jawaban bahwa engkau ditakdirkan untuk tidak memiliki anak." Tetapi si ibu tersebut terus merengek. Kemudian Nabi Musa pun memohonkan doa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, ini ibu yang kemarin memohon kepadaku untuk berdoa agar dikaruniakan seorang anak." Kemudian Allah kembali menjawab bahwa si ibu tersebut sudah ditakdirkan untuk tidak memiliki anak. Kemudian Nabi Musa menyampaikan hal itu kembali kepada si ibu tersebut. Kemudian si ibu tersebut kembali pulang. Namun si ibu tersebut tidak putus asa dan tetap berkeyakinan untuk bisa memiliki anak. Si ibu tersebut sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Terus berprasangka baik, terus berhusnudon sambil melantunkan doa-doanya agar dikaruniakan seorang anak. Setiap malam, setiap pagi, "Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman," terus tidak berhenti dengan penuh keyakinan. Setelah beberapa minggu, beberapa bulan kemudian menemui kembali Nabi Musa alaihissalam dan menyampaikan keinginan yang sama pada sebelumnya. Kemudian Nabi Musa pun memberikan jawaban yang sama, bahwa Allah sudah mentakdirkan si ibu tersebut untuk tidak memiliki anak. Kemudian ibu itu terus memohon dan Nabi Musa pun akhirnya memohonkan kembali untuk berdoa kepada Allah, dan Allah pun memberikan jawaban yang sama, bahwa ibu tersebut memiliki takdir untuk tidak memiliki seorang anak.
Setelah 3 kali menemui Nabi Musa, si ibu itu kembali dan tidak putus harapan, dengan penuh keyakinan terus melantunkan doa seraya dengan penuh harap, dengan penuh berprasangka baik bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Setiap hari, setiap malam dia memohon kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, terus seperti itu. Pada akhirnya suatu saat, setelah beberapa bulan, setelah mungkin beberapa tahun, kemudian si ibu itu kembali menemui Nabiullah Musa alaihissalam sambil menggendong bayi. Pada awal-awal ketika menemui Nabi Musa dengan wajah yang tidak ceria. Tetapi ketika itu karena sudah memiliki seorang bayi, dia mendatangi Nabiullah Musa dengan wajah penuh ceria. Kalau bahasa kita mengatakan Assalamualaikum dengan penuh kegembiraan. Kemudian Nabi Musa menemuinya. Nabi Musa kaget. Ini kan ibu yang kemarin, kenapa membawa bayi? Itu anak siapa? Gitu kan. Ya, ibu itu menjawab, ini anak saya, gitu kan. Anak kandung, kata Nabi Musa. Ya, betul anak kandung, gitu kan. Mungkin dikiranya itu anak adopsi atau anak dari saudara dan lain sebagainya, karena Allah sudah menjawab doa Nabi Musa bahwa beliau si ibu tersebut tidak akan mempunyai anak, ditakdirkannya. Kemudian Nabi Musa merasa heran. Setelah itu si ibu itu setelah kembali, Nabi Musa kemudian berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, menanyakan kepada Allah, kenapa kok bisa si ibu tersebut memiliki seorang anak, padahal berkali-kali engkau menjawab bahwa ibu tersebut ditakdirkan untuk tidak memiliki anak. Kemudian Allah menceritakan kisah tersebut kepada Nabi Musa. Memang ibu tersebut ditakdirkan untuk tidak memiliki anak, akan tetapi ibu terus merengek dengan memuji Allah, maka rahmat Allah itu lebih besar dan bisa mengalahkan takdir. Pada akhirnya Allah mengabulkan doa si ibu tersebut. Nah, hadirin sekalian, dari cerita kisah tersebut pada zaman Nabi Musa alaihissalam dapat kita petik hikmahnya, bahwa ketika kita melantunkan doa-doa dengan penuh harap, dengan berbaik sangka, dengan penuh keyakinan, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Terutama di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah akan mengabulkan setiap permohonan doa-doa yang kita lantunkan. Dan di waktu Ramadan ini banyak sekali waktu-waktu berdoa yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ketika kita sahur atau ketika kita akan berbuka puasa, dan sudah tentu kalau di sepertiga malam atau di malam-malam kita, di keheningan malam kita berdoa, tentu Allah akan mengabulkannya. Dan di bulan yang penuh rahmat ini, kesempatan bagi kita bahwa Allah telah menjanjikan akan membukakan keberkahan selebar-lebarnya, dan marilah kita gunakan untuk bisa bermunajat dan berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan agar segala hajat kita, segala keinginan kita yang terbaik menurut Allah dapat dikabulkan. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita senantiasa ada dalam rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala, serta selalu ada dalam petunjuknya dalam menjalani hari-hari kita. Hadirin sekalian, semoga kita semua diberi kekuatan untuk tetap berada di jalan takwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.